Kita lihat contoh berikutnya adalah mengenai basis ortonormal dari basis ortogonal. Tunjukkan vektor W1, W2, dan W3 adalah basis ortogonal bagi R3 dengan hasil kali dalam Euclid, dan cari basis ortonormalnya dengan menggunakan basis tersebut. Nyatakan vektor U sebagai kombinasi linier dari basis ortonormal. Hasil solusi pada poin A. Kita lihat jawaban yang pertama, yang A. Tunjukkan bahwa vektor W1, W2, dan W3 adalah basis ortogonal di R3. Maka inner product W1 dan W2 sama dengan 0, inner product W1 dan W3 sama dengan 0, inner product dari W2 dan W3 sama dengan 0. Kemudian kita hitung untuk basis ortonormalnya. Kita lakukan normalisasi, masing-masing vektor W1 dibagi dengan normnya, dan vektor W2 dibagi norm W2, dan vektor W3 dibagi norm V3. Dapatlah V1, V2, V3 yang merupakan basis ortonormal. Selanjutnya, untuk jawaban B-nya tadi adalah bagaimana vektor U yang nilainya 1,2,4 kita nyatakan sebagai kombinasi linier di S. Maka kita nyatakan vektor U-nya sama dengan inner product U dan V1 kali V1 dan seterusnya. Maka kita peroleh hasilnya adalah di sini inner product U dan V1 akan sama dengan 2. Inner product U dan V2 sama dengan 5 per akar 2. Inner product U dan V3 sama dengan 3 per akar 2. Sehingga koordinat vektor dari U di S adalah 2,5 per akar 2,3 per akar 2. Maka ini kita nyatakan koordinat vektor U sebagai kombinasi linier vektor di S. Kita lihat teorema tentang proyeksi. Jika W adalah subruang berdimensi hingga dari ruang hasil kali dalam V besar, maka setiap vektor U dalam V dapat dinyatakan sebagai bentuk penjumlahan vektor W1 tambah vektor W2, di mana W1-nya anggota W besar dan di sini W2 nih. W2 anggota dari komplement ortogonal W. Selanjutnya kita lihat teorema 6.3.4. Misalkan W adalah suatu subruang berdimensi hingga dari suatu ruang hasil kali dalam V. Jika himpunan V1, V2 sampai Vr adalah sebuah basis ortonormal untuk W besar dan U adalah sembarang vektor pada V, maka kita bisa nyatakan proyeksi U pada W adalah bentuk kombinasi linear berikut. Demikian pula dengan yang bagian keduanya. Sebagai contoh, diberikan ruang vektor di R3 dengan hasil kali dalam Euclid dan subruang vektor W yang direntang oleh vektor-vektor ortonormal V1 dan V2. Tentukan proyeksi ortogonal vektor U 1,1,1 pada W dan komponen U ortogonal terhadap W besar. Coba kita selesaikan. Yang pertama adalah proyeksi ortogonal U pada W. Maka kita dapatkan hasil inner product U
dan V1 kali V1 ditambah input produk U dan V2 dikali V2, sehingga diperoleh hasil demikian. Selanjutnya komponen vektor U yang ortogonal terhadap W besar, maka kita bisa menghitung hasilnya sama dengan 21/25,0,28/25. Selanjutnya, setiap ruang hasil kali dalam tak nol yang berdimensi hingga mempunyai suatu basis ortonormal. Maka proses konversi dari himpunan vektor U1 sampai UN ke dalam basis ortogonal V1, V2 sampai Vn sebagai berikut. Kita lakukan dengan langkah-langkah proses Gram-Schmidt. Langkah 1 sampai dengan langkah yang ke N tergantung dari banyaknya vektor pada ruang tersebut. Nah, secara umum bisa kita nyatakan dalam bentuk persamaan demikian. Selanjutnya kita lakukan normalisasi dari vektor-vektor basis ortogonal V tersebut, ya V1, V2 sampai V yang ke N, dan menghasilkan basis ortonormal. Kita lihat contoh yang ke-8. Jika diberikan ruang vektor V, maka terapkanlah algoritma atau proses Gram-Schmidt untuk melakukan mengortogonalkan basis berikut. Lalu normalisasikan vektor-vektor basis ortogonal yang diperoleh tersebut sehingga menjadi basis ortonormal. Maka kita coba jawab pertanyaan tersebut. Misalkan U1-nya demikian, U2-nya dan U3-nya. Maka langkah pertama dari proses Gram-Schmidt adalah V1 sama dengan U1. Lalu langkah kedua, V2 sama dengan U2 dikurangi proyeksi U2 pada W1. Maka kita peroleh hasilnya demikian. 1/3, 2/3, 1/3. Lalu langkah ketiga kita dapatkan demikian hasilnya. Dan karena dia vektor ada 3, maka kita lakukan langkah-langkah dari proses Gram-Schmidt sebanyak 3 kali. Sehingga diperolehlah basis ortogonalnya himpunan dari V1, V2, V3 yang nilainya sebagai berikut. Langkah terakhir, lakukanlah proses normalisasi untuk kita bisa dapatkan basis ortonormalnya. Tinggal kita bagi dengan normnya dari masing-masing vektor tersebut. Kita nyatakan basis ortonormalnya yaitu misalnya Q1, Q2, Q3, maka Q1 adalah sama dengan vektor V1 dibagi norm vektor V1, dapat hasilnya demikian. Maka Q2 juga kita peroleh untuk menghitung vektor V2 dibagi dengan norm V2. Dan Q3 kita dapatkan dari vektor V3 dibagi norm V3. Kira-kira demikianlah proses yang kita bisa lakukan dengan menggunakan Gram-Schmidt untuk bisa mendapatkan basis ortogonal, dan selanjutnya kita bisa dapatkan basis ortonormalnya. Silakan kamu mengerjakan soal latihan pada subbab 6.3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.